Perkenalkan, nama saya Patrick Gagola dari kelas 4 TL1D4 dengan NIM 18023005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Analisis Perbandingan Nilai Tahanan Pembumian pada Tanah Basah, Tanah Berpasir, dan Tanah Ladang, yang dibuat oleh Sudaryanto, Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara. Pendahuluan. Sistem pentanahan memegang peranan yang sangat penting dalam sistem proteksi. Sistem pembumian digunakan sebagai jalur pelepasan arus gangguan ke tanah. Menurut fungsinya, pembumian dibedakan menjadi dua, yaitu pembumian titik netral sistem tenaga listrik dan pembumian peralatan. Pembumian netral sistem tenaga listrik berfungsi sebagai pengaman sistem atau jaringan, sedangkan pada pembumian peralatan berfungsi sebagai pengaman terhadap tegangan sentuh. Pembumian mula-mula dilakukan dengan menanam batang-batang konduktor tegak lurus ke permukaan tanah atau vertikal. Tetapi kemudian orang menggunakan batang-batang konduktor sejajar dengan permukaan tanah, dengan kedalaman beberapa meter di bawah permukaan tanah. Hal ini dilakukan mula-mula karena pada suatu daerah yang berbatu tidak dapat menanamkan elektroda pembumian ke dalam. Setelah diselidiki, ternyata pembumian dengan sistem penanaman horizontal dengan bentuk kisi-kisi atau grid mempunyai keuntungan-keuntungan dibandingkan dengan pembumian yang memakai batang-batang vertikal. Sistem pembumian batang vertikal masih banyak yang digunakan pada gardu induk dan juga merupakan teori dasar dari sistem pembumian. Apa itu sistem pembumian atau sistem grounding? Jadi, itu adalah sistem pengaman terhadap peralatan-peralatan yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik, terutama akibat sambaran petir. Sistem pembumian digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan atau sirkuit listrik dengan bumi. Sistem pembumian yang digunakan baik untuk pembumian netral dari suatu sistem tenaga listrik, pembumian sistem penangkal petir, dan pembumian untuk suatu peralatan khususnya di bidang telekomunikasi dan elektronik perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius, karena pada prinsipnya pembumian tersebut merupakan dasar yang digunakan untuk suatu sistem proteksi. Tidak jarang orang umum atau orang awam maupun seorang teknisi masih ada kekurangan dalam memprediksikan nilai dari suatu hambatan pembumian. Besaran yang sangat dominan untuk diperhatikan dari suatu sistem pembumian adalah hambatan sistem dari suatu sistem pembumian tersebut. Untuk mengetahui nilai-nilai hambatan jenis tanah yang akurat, harus dilakukan pengukuran secara langsung pada lokasi yang digunakan untuk sistem pembumian, karena struktur tanah yang sesungguhnya tidak sesederhana yang dipikirkan. Untuk setiap lokasi yang berbeda mempunyai hambatan jenis tanah yang tidak sama. Harga tahanan jenis tanah pada daerah kedalaman tertentu tergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis tanah, dalam hal ini tanah liat, tanah berpasir, berbatu, dan lain-lain. Berikut lapisan tanah, yaitu tanah berlapis-lapis dengan tahanan jenis berlainan atau sejenis. Berikut komposisi kimia dari larutan garam dalam kandungan air. Ada juga kelembaban, temperatur, dan kepadatan tanah. Jenis tanah seperti berpasir, berbatu, tanah liat, dan lain-lain mempengaruhi besar tahanan jenis. Berdasarkan PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik, tahanan jenis tanah dari berbagai jenis tanah dapat dilihat pada tabel 1. Agar sistem pentanahan dapat berjalan dengan baik dan efektif, kita harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, membuat jalur impedansi rendah ke tanah untuk pengamanan personil dan peralatan dengan menggunakan rangkaian efektif. Yang kedua, sistem pembumian dapat melawan dan menyebarkan gangguan berulang dan arus akibat surya hubung atau surge current.
Yang ketiga, menggunakan bahan tahan korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah untuk meyakinkan kontinuitas penampilannya sepanjang umur peralatan yang dilindungi. Yang keempat, menggunakan sistem mekanik yang kuat, namun harus dapat menyalurkan arus gangguan dengan baik. Jenis-jenis sistem pembumian. Sistem pembumian yang menggunakan elektroda pembumian yang ditanam langsung ke dalam tanah terdiri dari beberapa macam cara, antara lain jenis pembumian rod atau batang, jenis pembumian grid, pembumian kombinasi grid rod. Tahanan pembumian. Tahanan kutub pembumian selanjutnya disebut tahanan pembumian, yaitu adalah seluruh tahanan listrik yang dimiliki sistem pembumian. Idealnya tahanan pembumian adalah 0. Namun karena mencapainya sulit, maka sebagai referensi untuk gedung maksimal 5 ohm. Kita masuk ke sistem pembumian rod atau batang. Pada pembumian rod ini, batang-batang elektroda ditanam tegak lurus dengan permukaan tanah. Bila elektroda rod tersebut dialiri arus gangguan ke tanah, ketika daerah perumahan terjadi gangguan tanah, maka arus tersebut akan menyebar atau mengalir ke tanah dan akan mengakibatkan naiknya beda potensial pada permukaan tanah. Makin jauh elektroda tersebut, penyebaran arus makin luas, sehingga kepadatan arusnya juga semakin berkurang. Elektroda tanah adalah penghantar yang ditanam di dalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Hambatan arus melewati sistem elektroda tanah mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama, tahanan pasaknya sendiri dan sambungan-sambungannya. 2. Tahanan kontak antara pasak dengan tanah. 3. Tahanan tanah sekelilingnya. Metodologi. Untuk mengetahui apakah suatu tahanan pembumian sesuai dengan standar, maka diperlukan pengukuran tahanan terhadap pembumian tersebut. Pengukuran tersebut atas beberapa jenis yang secara menyeluruh disebut sebagai pengukuran pembumian. Pengukuran yang disebut di atas adalah pengukuran tahanan pembumian yang bertujuan untuk mengetahui besarnya tahanan pembumian dari beberapa kondisi tanah. Pada pengukuran tahanan pembumian ini terdapat 3 tempat pengukuran, yaitu pada tanah basah, tanah berpasir, dan tanah ladang atau tanah kering. Pada setiap pengukuran dilakukan dengan menggunakan satu elektroda dengan variabel kedalaman penanaman elektroda. Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini berupa batang atau rod, terbuat dari besi bulat berdiameter 5 mm. Sistem pengukuran. Pengukuran asistansi pembumian jenis elektroda batang untuk berbagai perubahan variabel ke dalam menggunakan metode 3 titik dengan menggunakan alat ukur resistansi pembumian yaitu air tester. Sekarang kita masuk ke prosedur pengukuran. Pengukuran tahanan pembumian elektroda dengan kedalaman bervariasi dilakukan dengan 3 kondisi. Pengukuran tahanan pembumian elektroda batang tunggal dengan kedalaman bervariasi dilakukan dengan tahapan pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan peralatan dan bahan. 2. Menentukan jarak antar elektroda yaitu dengan jarak 7 meter. 3. Membuat rangkaian pengujian dengan menanam elektroda utama dan elektroda bantu. Menghubungkan wire merah, kuning, dan hijau dari alat ukur ke elektroda. 4. Menanam elektroda tes atau utama dengan memukul kepala elektroda menggunakan martil secara bertahap. 5. Memeriksa tegangan baterai dengan menekan tombol off bed check. Jika baterai dalam keadaan baik, maka jarum akan berada pada daerah baik. 6. Mengecek penghubung atau penjepit pada elektroda utama dan elektroda bantu. 7. Melakukan pengukuran. Mengukur tahanan tanah dengan menekan tombol 1 ohm dan tekan tombol meas atau pengukuran. Jika jarum penunjuk bergerak dengan skala penuh,
maka tekan tombol 10 ohm atau 100 ohm dan catat hasil yang didapatkan. 8. Mencatat ukur nilai tahanan yang muncul dari alat ukur dengan membaca angka penunjukan jarum. 9. Mengembalikan ke posisi awal. 10. Melakukan pengujian tahanan pembumian. Struktur dan karakteristik tanah merupakan salah satu faktor yang mutlak diketahui karena mempunyai kaitan erat dengan perencanaan sistem pembumian. Nilai tahanan jenis tanah harganya bermacam-macam, tergantung pada komposisi tanahnya. Pengelompokan tahanan jenis tanah dari berbagai macam jenis tanah pada kedalaman tertentu tergantung pada beberapa hal antara lain pengaruh temperatur, pengaruh kelembaban, dan pengaruh kandungan kimia. Secara teori, untuk tanah kondisi tanah yang sama, semakin dalam penanaman elektroda, tahanan tanah dan tahanan jenis tanah akan menurun atau kecil karena semakin dekat dengan air tanah, yang berpengaruh dengan kelembaban yang nantinya berpengaruh juga terhadap konduktivitas. Semakin dalam kedalaman elektroda, maka nilai tahanan pembumian semakin rendah. Hal ini terjadi juga pada semua kondisi tanah yang berbeda-beda, dalam artian basah, kering, dan tanah berpasir. Dan grafik hasil pengukuran besaran tanah pembumian dengan kedalaman elektroda untuk 3 kondisi tanah yang berbeda ditunjukkan pada gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tahanan dengan elektroda tertanam di tanah basah harganya lebih rendah bila dibandingkan dengan elektroda yang di tanah kering dan berpasir, dikarenakan kelembaban dan tanah di sekitar lebih rendah. Berdasarkan hasil pengukuran tahanan pembumian, maka keseluruhan itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tahanan elektroda pembumian untuk elektroda batang tunggal akan bernilai semakin kecil bila elektroda batang tersebut ditanam semakin dalam dan permukaan tanah untuk ketiga kondisi yang berbeda. Yang kedua, untuk sama-sama kedalaman elektroda 1 meter diperoleh R sama dengan 12,7 ohm untuk tanah basah, sedangkan untuk tanah kering R sama dengan 67,3 ohm, dan tanah berpasir R sama dengan 147 ohm. Ini disebabkan karena tahanan jenis tanahnya mempunyai harga yang berbeda-beda. 3. Dari ketiga kondisi tanah dapat dibandingkan bahwa tanah basah yang mempunyai harga tahanan pembumian paling kecil. Demikianlah hasil presentasi saya tentang analisis perbandingan nilai tahanan pembumian pada tanah basah, tanah berpasir, dan tanah ladang. Terima kasih, stay safe, jaga kesehatan, strom.